Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sambil nunggu yang lain, nanti Mbak minta absen nama sesuai apa? Nama sesuai NIM ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul 2 dan modul 3 untuk writing 1. Di mana untuk modul 2-nya itu kita akan membahas masalah preposition and pertanyaan masalah tentang how and who question form. Di sini untuk kegiatan belajar yang pertama kita akan bicara masalah WH and H question form, di mana untuk jenis pertanyaan itu ada dua macam jenis pertanyaan, yaitu yang pertama untuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan penjelasan, dan untuk yang kedua yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan penjelasan, cukup dengan jawaban ya atau tidak. Tetapi kalimat tersebut akan lebih baik bila disertai dengan penjelasan seperlunya. Sebagai contoh, untuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan penjelasan itu, why do you want this job? Berarti kan kalau di Indonesia kan kenapa kamu membutuhkan pekerjaan ini gitu. Berarti kan ada alasannya kenapa kita ingin bekerja atau membutuhkan pekerjaan itu, mungkin untuk mendapatkan uang atau apa gitu. Dan untuk contoh yang kedua, where do you study English? Berarti kan di mana kamu belajar bahasa Inggris? Bisa dijawab, I study English in Open University. Seperti itu. Untuk kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan penjelasan itu seperti contohnya, do you like this bag? Jawabannya kan kalau do you like this bag kan berarti jawabannya antara yes I like atau no I don't like. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, will you love me? Itu kan jawabannya akan iya atau tidak. Kemudian ini adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Biasanya diawali dengan WH atau H question. Seperti untuk kata tanya what, berarti kan hal, itu menanyakan tentang hal atau benda. Kemudian when itu untuk menanyakan waktu, where untuk tempat, which sebagai pilihan, why alasan, kemudian who untuk menanyakan orang atau subjek atau objek. Kemudian untuk whom untuk menanyakan orang atau objek. Kalau whose sebagai kepemilikan. Kemudian untuk how cara. Kemudian untuk how much itu untuk menanyakan jumlah yang dapat dihitung, sedangkan untuk how much itu yaitu jumlah yang tidak dapat dihitung. Ini adalah beberapa contoh untuk penggunaan kata tanya. Yang pertama, what is your name? Kemudian when did you leave? Atau where do you live? Which bag do you like? Why do you leave me? Who is he? Atau mungkin whom did you meet? Dan yang lainnya. Itu adalah kata-kata tanya yang kita gunakan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan Mbak ya. Dari sini kemarin kan kita sudah sempat bahas waktu kita TTM ya, TTM di waktu tatap muka. Kemarin juga kita sudah sempat ada short quiz yang masalah who, whom, dan whose-nya. Jadi kita di sini tinggal mereview. Kemudian kita akan lanjut untuk yang kegiatan belajar 2, yaitu tentang preposition. Untuk kata preposition itu sendiri adalah bagian dari part of speech yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau kata ganti
atau frase dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagai contohnya, the traditional market is near the bus station. Berarti kan di sini menunjukkan kalau pasar tradisional itu di dekatnya terminal bis. Kemudian yang lainnya, my children are jumping into the swimming pool. Atau she keep her clothes in her wardrobe. Untuk contoh yang keempat, there are some beautiful flowers on the hill. Kemudian, there are many painting on the wall. Mbak bisa absen ya, absen dulu sesuai dengan namanya, biar saya bisa ngabsen. Sebutkan nama sesuai dengan sesuai dengan nomor induknya. Sebentar. Mbak Atika Sunani 59. Saya nggak buka nggak buka itunya Mbak Nining. Soalnya nggak buka speakernya. Jadi saya nggak bisa dengar, nanti kalau ada apa Mbaknya bisa chatting ya. Jadi nanti kalau saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan langsung di itu ya Mbak ya, langsung apa? Langsung tanya ya kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan. Kemudian kita lanjut untuk macam-macam dari preposisi. Jadi preposisi itu dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu preposisi of place atau preposisi yang menunjukkan menunjukkan tempat. Biasanya diawali dengan on, it atau at. Kalau sebagai contohnya di sini I live in Taipei atau there is a bookstore in front of this campus. Terus sometimes many butterflies fly over my garden. She put her bag on the table atau I'm at school now. Berarti kan ini contoh-contoh dari preposition of place. Kalau mbaknya sempat lihat-lihat buku, itu ada yang di writing halaman berapa ya? Sebentar, writing halaman halaman 2.21. Kemudian untuk ada lagi jenis preposisinya yaitu preposition of time, yaitu preposisi yang dia menunjukkan waktu. Sama dengan yang preposition yang menunjukkan tempat, dia tetap di on, it, at. Kalau on itu biasanya ini ada dia I was born on December atau I get up early in the morning. He goes to bed at 9. I promise to visit you in the summer atau many school close on Sunday. Itu untuk dia menunjukkan kalimat yang menyatakan bahwa preposisi sebagai preposisi dari waktu. Ada pertanyaan sampai di sini? Suara saya cukup jelas ya? Oke, kemudian ini sebenarnya saya nambahkan dari beberapa penjelasan saya dapat ya. Ini sebenarnya di buku nggak ada, tapi ada juga penjelasan masalah preposition, yaitu preposition of direction, yaitu menunjukkan atau menggambarkan arah, seperti to, toward, toward atau into. Seperti contoh di sini kan she goes to library atau she ran away when she felt someone was coming toward her. Kalau yang kedua ini ada yang tahu nggak? Dia berlari ketika dia merasa seseorang itu datang mendekatinya.
Oke, kemudian kita lanjut untuk preposition of agent, yaitu digunakan untuk sebuah benda yang menjadi sebab atau pelaku dalam sebuah kalimat. Dalam hal ini, dia menggunakan by atau with. Seperti contoh, this book is written by Ajeng Wardana. Berarti kan buku ini ditulis oleh Ajeng Wardana. Atau this glass is filled with coffee. Yang artinya gelas ini diisi penuh dengan kopi. Kemudian, ya, Mbak Wahyu, silakan kalau mau tanya. Ditulis saja Mbak Wahyu ya. Nah, Mbak Mbak Winahyu. Setelah to be is, maksudnya yang mana? Untuk yang mana, Mbak? Written apa ini? Yang mana sih ditanyakan? Dia sudah ditulis. Is written by. Nanti setelah ini saya jelaskan untuk masalah apa ya, past tense, untuk masalah tenses ya setelah ini. Jadi nanti mbak-mbaknya biar gak bingung masalah tensesnya. Jadi setelah kelas ini, setelah contoh ini nanti kita bahas masalah tensesnya. Saya belum sampai talk loh Mbak. Nanti kalau sudah selesai waktu babnya nanti kita jelaskan ya. Kita sekarang tanya yang saya jelaskan dulu aja. Oke. Kemudian untuk proposition of device, instrument or machine. Yang di sini yaitu digunakan pada alat atau sebuah mesin. Biasanya kan he comes by bus atau he comes by motorcycle atau she opens the door with key. Berarti kan dia membuka pintunya dengan menggunakan kunci. Kemudian di sini ada juga preposition frase yaitu gabungan dari kata kerja dan preposition yaitu I'm listening to music atau we believe in God. Itu adalah beberapa contoh untuk macam-macam penggunaan dari preposisi. Sekarang ini tugas yang pertama. Tugasnya dikumpulkan 1 mingguan. Tugasnya di sini deskripsikan kegiatan sehari-hari. Jadi mbaknya bisa menulis apapun kegiatan yang dilakukan tiap harinya untuk belajar menulis untuk masalah writingnya. Dikirim lewat Gmail seperti biasanya. Kemudian kita sekarang akan belajar masalah modul 3 yaitu masalah quantifier, models and preferences. Boleh nanti kalau waktunya cukup di sini. Kalau enggak, soalnya belum semuanya ngumpulin, Mbak. Jadi nunggu semuanya itu ya, nunggu semuanya apa? Ngumpulin dulu ya, nanti baru dibahas. Soalnya belum semua ngumpulin. Oke. Ya, ini pelan-pelan ini. Tadi yang sebelumnya tadi ada pertanyaan nggak? Dari yang preposisi tadi nanti tak upload lagi deh di tugas-tugasnya di grup ya, biar nanti tahu semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, saya lanjut kalau nggak ada. Sekarang kita masuk ke modul 3, yaitu tentang quantifier, models, and preferences. Untuk kegiatan belajar pertama, kita akan membahas masalah quantifier. Di mana untuk penjelasannya, apakah itu quantifier, yaitu quantifier adalah adjektif atau frase adjektif yang digunakan untuk memberikan perkiraan terhadap kuantitas atau banyaknya suatu hal atau benda. Yang biasanya itu ada beberapa, yaitu much, many, lot of, several, thousand of, little,
few, plenty of, a couple of, atau a bit of. Apa sih perbedaan antara semuanya itu? Di sini ada penjelasan masalah quantifier much, many, little, few, a lot of, and plenty. Di mana untuk much and little itu biasanya digunakan pada uncountable noun, yaitu untuk kata-kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti contohnya, how much money have you got? Atau he has a little money left. Kemudian untuk many and few itu biasanya digunakan untuk countable noun atau kata kerja yang dapat dihitung. Seperti contohnya, there are many students in the classroom. Atau few fish are poisonous. Berarti kan banyak sedikit ikan yang terracuni. Atau untuk yang a lot of or plenty dapat digunakan pada uncountable noun dan countable noun. Biasanya seperti I eat a lot of food atau I have plenty of time. Di sini ada pertanyaan untuk masalah ini, untuk penjelasan masalah much, many, little, few, a lot of, dan plenty. Oke, kalau tidak kita lanjut berarti. Oke, sekarang di sini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Seperti how much water do you drink every day? Kemarin kan pernah ditanyakan ya, how much water do you drink every day? Itu kalau dia tidak menunjukkan berapa, berarti dia pakai how much. Tapi kalau seandainya how many glasses water do you drink every day? Berarti dia akan menggunakan how many. Berarti dia akan yang dihitungkan adalah glassesnya, glasses dari waternya. Kemudian how much sugar do you consume today? Kemudian how many clothes does she buy? Kemudian yang terakhir, she has many friends. Itu adalah untuk penggunaan much dan many. Ada juga untuk seandainya untuk penggunaan yang lain, I don't have much time, atau few of the volunteers had military experience. I have plenty of time now, atau I have a little drink, I can give it to you. Itu adalah beberapa penggunaan untuk pemakaian much dan many. Jelas sampai di sini? Oke, kalau jelas. Kita sekarang masuk ke masalah use the. Jadi ada penggunaan beberapa kata, penggunaan the itu untuk apa? Yaitu yang pertama, before noun of which there is only one. Berarti hanya untuk noun yang dia itu hanya satu-satunya. Oke, silahkan. Seperti contohnya, the earth is round. Berarti kan bumi ini bulat. Itu kan adalah satu-satunya yang ada. Yang kedua, before a noun which has become definite as a result of being mentioned a second time. Seperti contohnya, we saw a good film last night. It was the film you recommended. Menyatakan kalau dia sudah melihat film itu tadi malam. Film yang mana? Itu kan pertanyaan itu. Berarti it was the film you recommended. Berarti kan filmnya itu sudah jelas. Film yang dia rekomendasikan. Kemudian yang ketiga, before superlative and first, second, and only. Seperti the longest river in the world. Berarti kan sungai terpanjang di dunia. Berarti kan jelas sungai terpanjang di dunia itu apa? Itu sudah jelas. Kemudian yang keempat, before singular noun used to represent a class of object. Itu the donkey is a very obstinate animal. Itu kan jelas. Jelas mana yang disebut sebagai the donkey-nya. Kan dia sebagai the donkey-nya kan sebagai a very obstinate animal. Kemudian before musical instrument, seperti she plays the piano. Berarti kan jelas piano. Pianonya itu yaitu pianonya. Ada pertanyaan nggak di sini? Harus orang ketiga? Enggak harus orang ketiga, Mbak. Jadi terserah maksudnya kan
Sebenarnya the itu untuk menunjukkan suatu barang itu tuh pasti barang itu. Paling gampang kan yang ini. Heeh. Kalau buat nama Alanisa dengan the, enggak, nama enggak boleh ada the-nya, Mbak. Nama-nama. She, he, her name atau seandainya enggak boleh. Sudah jelas ya sampai di sini. Kita lanjut. Saya upload ini lama banget nggak tahu kenapa. Kemudian kita masuk ke model atau will dan can. Untuk pemakaian will itu biasanya bisa digunakan dua tipe, yaitu ketika Anda menawarkan sesuatu atau menyarankan sesuatu. Dimana sebagai contohnya, will you carry the bag for me? Tulisannya jempalian. Iya kah? Enggak, di tempat saya enggak. Di sana apakah jempalian yang lainnya? Enggak, di tempat saya enggak soalnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, will you drink the medicine? Atau will you call me when you arrive? Begitu. Itu untuk apa? Untuk beberapa contoh penggunaan will saat Anda menyarankan sesuatu atau menawarkan sesuatu. Kemudian penggunaan will yang kedua yaitu ketika Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya, will you repair the window? Atau will you help me to do this experiment? Atau will you send me letter? Itu adalah penggunaan untuk beberapa contoh penggunaan untuk will untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Sebentar, di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah di sini? Oke. Kalau enggak, kita lanjut. Kemudian kita tadi kan belajar yang can and will and can ya. Berarti sekarang kita can. Untuk kata bentuk can itu untuk mengatakan ada tiga sebenarnya penggunaan can itu. Yang pertama untuk mengatakan seorang mampu melakukan sesuatu. Seperti contohnya he can drive a car very well. Berarti kan dia dapat menyupir mobil dengan baik. Atau can you attend the class tonight? Atau we can finish this text earlier. Untuk yang kedua, untuk mengatakan seorang diperbolehkan melakukan sesuatu. Seperti contohnya, we cannot enter the zoo without a ticket. Berarti kan tidak boleh masuk ke kebun binatang tanpa adanya tiket. Atau my parents said you can come to our house for breakfast. Kemudian orang tua saya berkata kamu dapat datang ke rumah untuk sarapan pagi. Atau this is private room, we cannot go in. Ini adalah ruangan khusus, kita tidak dapat masuk ke dalam. Itu untuk beberapa contoh untuk mengatakan seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu. Kemudian untuk fungsi can yang lain dapat juga digunakan untuk meminta informasi atau bantuan, menawarkan sesuatu atau menyarankan sesuatu. Seperti can you tell me does this train go to Taipei? Itu kan berarti dapatkah kamu mengatakan padaku apakah ini kereta yang menuju ke Taipei? Kemudian yang kedua, can you open the door please? Berarti kan dapatkah kamu membukakan pintu? Maksudnya kan dia meminta untuk membukakan pintu untuk dia. Kemudian you can rent this car if you like. Atau we can ask my father to help us. Itu ada beberapa pertanyaan untuk beberapa penggunaan can yang digunakan untuk meminta informasi atau bantuan. Can dan could. Can itu untuk
bentuk sekarang, Mbak. Kalau cold itu untuk bentuk lampau. Itu perbedaannya. Ini Mbak Angganya juga bilang dia nggak bisa masuk itu ya, nggak bisa masuk kelas ya. Tadi Mbak Nining bisa masuknya kelasnya gimana? Mbak Nining minta diajarin Mbak Angganya ya gimana bisa masuk kelasnya. Soalnya dia kayaknya mention nggak bisa masuk kelas. Oh, coba minta tolong Mbak Angganya diajari gimana cara masuknya Mbak ya. Oh gitu. Ha. Kemudian ada satu hal lagi Mbak yang harus diperhatikan saat kita menggunakan models, yaitu will dan can selalu diikuti oleh kata kerja pertama atau infinitif. Akan tetapi apabila will dan can diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, atau kata benda atau noun, maka haruslah didahului oleh be. Jadi kita nggak boleh kalau kita menggunakan will berarti kan I will go to gitu gitu ya, kita nggak boleh bilang I will going, itu nggak boleh. Berarti setelah will itu harus kata kerja bentuk pertama. Berarti kalau I will going itu udah salah berarti. Itu harus sesuatu yang harus diingat untuk apa aturan lain dari models. Yaitu seperti contohnya she will study hard tonight atau she will be here tonight atau can you help me please? Can you be quiet please? Atau will he be number one again? Kayak kayak gitu. Itu nggak biasa Mbak. Soalnya kalau aturan going ini, hmm, soalnya dia nggak boleh. Dia harus dalam bentuk infinitif. Itu aturannya. Will he be number one again? Itu maksudnya akankah dia menjadi nomor satu lagi? Itu Mbak Nuni maksudnya artinya. Maksudnya kalau dalam apa seperti dalam apa sih dalam acara pertandingan gitu, apakah dia akan jadi juara lagi gitu maksudnya. Oke. Kemudian kita masuk untuk kegiatan belajar 3, yaitu masalah preferences. Di mana untuk preferences itu biasanya dipakai untuk menyatakan lebih suka titik-titik daripada. Kalau Mbak buka di halaman berapa ya? Di modul itu halaman ini structure. Ini di halaman 3.28 seperti she prefers sleeping to studying. Halaman 3.28, Mbak. Berarti kan di sini dia lebih memilih tidur daripada belajar. Atau ini tiga jenis saya jelaskan dulu ya. Di sini tuh ada 3 jenis preferences, yaitu prefer, would rather atau like. Untuk yang masalah prefers itu lebih suka. Bila tidak ada kata kerja I prefer she prefer sleeping to study. Atau seperti yang would rather itu kan she would rather sleep than study. Dia lebih memilih. Kemudian untuk yang like seperti contohnya di sini itu she likes sleeping better than studying. Sebenarnya itu sebenarnya sama-sama untuk menyatakan lebih suka daripada. Tapi ada beberapa yang itu yang apa penggunaannya.